Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ena Mardiana dengan NIM 20612010 bersama rekan saya yaitu Novra Ardian dengan NIM 20612122 yang dimana kami akan mempresentasikan mengenai menganalisis SPT yang dimana terdiri dari segmentation, targeting and positioning, dan tidak hanya itu, kami juga akan mempresentasikan mengenai SWOT yang terdiri dari Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats pada UMKM KIK Lisius Tanjung Pinang. Yang dimana menurut BEM FE Unimus pada tahun 2021 menjelaskan bahwasanya STP atau Segmentation, Targeting and Positioning adalah suatu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Yang dimana KIK Lisius ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang menjual berbagai macam donat, kue tradisional, and dessert yang berlokasi pada Jalan Bukit Indah nomor 1 Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang, Bintan Timur. Yang dimana usaha ini dibangun pada tahun 2019 dan bermula dari hobi sang pemilik usaha dalam membagikan resep makanannya di media sosial. Jadi, UMKM KIK Lisius ini awalnya usaha ini tidak hanya berdiri semata-mata karena resep yang ditawarkan oleh penjualnya, namun semua ini bermula karena awalnya sang pengusaha mempunyai toko kelontong yang berada di sebelah UMKM kita yang sekarang, di mana pada masa memasuki pandemi COVID-19, KIK Lisius ini ternyata memiliki potensi yang lebih sehingga membuat sang pengusaha lebih memilih untuk berfokus pada penjualan KIK Lisius yang dimana sudah kita jelaskan terdiri dari donat, kue tradisional, and dessert. Untuk produk KIK Lisius sendiri terdiri dari yang pertama bagian donat. Donat ini ada beberapa macam, yang dimana ada donat kentang klasik mix, ada donat pizza, donat ayam, brownies lotus, biscoff peanut butter, terus ada lumpur surga, durian tart, dan bolu tape keju, marmer cake potong satu box yang dimana isinya ada 2 potong, terus ada donat kentang gula tepung, terus juga ada tropical pudding dan juga pizza kotak. Nah, untuk varian dari dessertnya sendiri juga ada durian dessert box, terus ada rujak serut yang dimana rujak serutnya ini 500 ml, terus juga ada rujak serut 750 ml, terus juga ada tropical pudding cup, juga ada rujak kueni yang dimana 500 ml, juga ada puding lumut gula merah, juga ada rujak kueni 750 ml. Dan untuk varian dari kue keringnya sendiri juga ada terdiri dari kastangel sama nastar toples. Nah, untuk media pemasarannya sendiri, KIK Lisius lebih memfokuskan pada marketing penjualan di Instagram. Jadi sekarang bisa dibilang Instagram dari KIK Lisius ini sudah mencapai target 4.145 followers, yang dimana berarti KIK Lisius mampu mengembangkan usahanya melalui digital marketing yang sudah disediakan oleh Instagram. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT dari KIK Lisius ini yang pertama ada strengths, yang dimana untuk strengthsnya sendiri terdiri dari pertama, memiliki produk yang bervariasi mulai dari donat kentang, pizza, hingga hampers yang dijual menjelang lebaran.
Yang kedua, produk dapat diciptakan melalui inovasi yang relevan pada masa dan tren. Jadi, produk ini juga tidak hanya berkembang berdasarkan keinginan dari pengusahanya saja, namun juga mengikuti masa dan tren yang sedang berjalan saat ini. Kayak apa sih yang disukai oleh anak-anak muda sekarang, terus apa sih yang disukai berdasarkan survei-survei tentunya yang sudah dilakukan dan berdasarkan minat pembeli yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ada kualitas kehigienisan produk, varian packaging yang rapi tanpa biaya tambahan. Terus juga di sini untuk kekuatannya kita juga ada harga produk yang kompetitif dan tergolong tidak terlalu mahal. Kemudian juga kita menyediakan media pemesanan melalui WhatsApp, terus juga ada Instagram tadi ya, dan juga kita melalui GoFood sehingga memudahkan pelanggan untuk memesan. Jadi kalau misalnya ada orang yang malas keluar nih, kita juga bisa aja langsung pesan ke GoFood gitu. Kalau kita pesan ke GoFood kan berarti kita nggak perlu keluar kan, selain juga kita tinggal pesan dan barang juga siap diantar. Terus juga di sini kita juga pengiriman dapat dilakukan melalui kurir, GoSend atau pick me up secara pribadi. Jadi pengusaha juga ikut turut andil dalam mengembangkan produknya ini untuk melakukan pengiriman secara langsung. Kemudian juga adanya sumber daya manusia yang terampil dari segi produksi serta pemasaran dan keuangannya. Terus juga kita memiliki hubungan sosial yang baik terhadap karyawan dan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar ini tidak hanya bergantung pada lingkungan sekitar yang berada di sekitaran Koikalisius, tapi juga bisa dalam memiliki hubungan sosial yang baik terhadap baik konsumen maupun pelanggan. Oke, untuk weakness-nya sendiri mungkin tempat ini tergolong tempat produksinya tergolong kecil untuk melakukan kegiatan produksi dengan maksimal, tenaga kerja yang kurang untuk meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian juga alat dan mesin yang terkadang tidak dapat membackup jumlah pemesanan. Jadi untuk alat dan mesin ini lebih pada bahwasanya tingkat permintaan dari konsumen ini tidak dapat terpenuhi oleh pengusaha diakibatkan karena ketidaktersediaannya alat dan mesin. Jadi bisa dibilang alat dan mesinnya masih terbatas lah. Kemudian juga tempat usaha fisik yang kurang strategis juga terdapat di dalam gang dan terlihat kecil, namun memiliki audiens media sosial yang tergolong besar. Jadi kenapa Kaikalisius ini bisa dibilang lebih berkembang di media sosial atau aktif di media sosial? Mungkin salah satunya ya karena ini pertama tadi tempatnya kurang strategis karena berada di gang dan tempatnya kecil kan. Mungkin kalau bisa disarankan sedikit bisa dipindahkan gitu. Cuman kan istilahnya membutuhkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Jadi mungkin dengan pemanfaatan yang tepat pada penggunaan media sosial inilah dapat istilahnya membantu Kaikalisius mendapat pendapatan yang lebih untuk dapat istilahnya berkembang di tempat yang lebih baik lagi gitu. Jadi dia bisa mengembangkan produknya, bisa mengembangkan pemasarannya tidak hanya di media sosial, namun juga secara penjualan secara langsung, penjualan di tempat pun juga oke juga. Jadi baik itu non tradisional atau penjualan tradisional dia dapat seimbang gitu. Kemudian juga untuk ruang lingkup dan alur pekerjaannya juga belum teratur dan bergantung pada pemesanan. Jadi untuk pekerjaan ini kita masih bergantung pada seberapa banyak tingkat pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Terus juga ada beberapa varian produk seperti cake lebih baik jika langsung di pick up oleh konsumen. Makanya cake ini nggak langsung diambil oleh konsumen. Jadi kelemahannya ini salah satu tidak di pick up langsung oleh konsumen, sehingga seandainya jika terjadi
sesuatu misalnya kerusakan pada cake, kita juga nggak tahu karena kan misalnya kita menggunakan jasa kurir. Kalau misalnya kita menggunakan jasa kurir pada pembelian cake yang awalnya istilahnya cake itu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kondisi yang sempurna dan dalam kondisi yang bagus, terus tiba-tiba pas nyampe ke konsumen kita nggak tahu apa yang terjadi, bisa aja kan tiba-tiba di konsumen kuenya udah ada yang lecet sedikit atau ada yang beberapa bagiannya rusak. Jadi akan lebih baik seandainya untuk cake tersendiri itu langsung diambil oleh konsumen. Seperti itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu opportunities yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novra Ardian. Kepada Novra Ardian saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nova Ardian dan di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Kak Ena. Nah, jadi di bagian opportunities, eh, opportunities atau peluang dari Kaikalisis ini terdiri dari 5. Yang pertama merupakan tingkat konsumsi dan makanan dan minuman yang tergolong baik di Tanjung Pinang, terutama pada wanita pekerja dengan rentang usia 25 tahun ke atas. Nah, jadi kemarin tuh ownernya tuh pernah membuat suatu survei. Nah, jadi kayak ditanya kerjaannya apa, terus kira-kira kesibukannya apa, lalu umurnya berapa, dan sebagainya. Itu akan kita lihat di bagian segmentasi. Nah, lalu poin yang kedua merupakan tren yang dapat berubah sehingga varian dan inovasi produk juga dapat bertambah. Nah, jadi kan ini kan usaha donat. Jadi misal kalau ada tren seperti kue dari Korea yang baru masuk ke Indonesia dan orang-orang Indonesia ini, terutama Tanjung Pinang, menyukai produk tersebut. Nah, Kaika Donat ini atau Kaika Licious dapat mengadopsi produk tersebut untuk dijualnya. Lalu yang ketiga merupakan menyewa influencer untuk melakukan review terhadap usaha dan produk maupun review organik. Nah, jadi yang dimaksud dengan review organik ini merupakan review yang tanpa dipaksa, tanpa bayaran oleh konsumen atau orang-orang yang tertarik pada Kaikalicious ini. Nah, selain itu, jika Kaikalicious menyewa influencer dan melakukan review, nah tentunya itu kan akan meningkatkan awareness dari bisnis UMKM ini. Lalu ada poin keempat, yaitu memiliki branding yang bagus dan konsisten pada sosial media dari segi desain dan customer service sehingga dapat mengundang para konsumen. Nah, jadi uniknya pada UMKM kayak Kalisis ini, walaupun skala yang masih kecil, tapi mereka tuh punya SOP atau standar operasional yang mereka terapkan pada pelayanan untuk calon-calon pelanggan mereka. Nah, lalu selain itu, bagian branding ini, mereka kan lebih aktif di akun sosial media Instagramnya. Nah, jadi mereka tuh uh, mencoba untuk menserasikan dari warna, layout, typeface, dan sebagainya. Sehingga kalau konsumen melihat itu seperti kayak legit, serta meningkatkan trust. Nah, lalu poin terakhir dari opportunities merupakan menurunnya tingkat pandemi COVID-19 juga dapat meningkatkan penjualan yang dimana aktivitas ekonomi khususnya di Tanjung Pinang Timur meningkat. Nah, jadi kayak kan pas pandemi kita kan uh, transaksinya kurang, kayak daya belinya tuh menurun. Nah, sehingga kalau pandemi ini menurun, maka kegiatan ekonomi akan meningkat dan uh, mendorong para masyarakat untuk coba bisnis-bisnis dan UMKM-UMKM yang ada. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu merupakan threats atau ancaman dari Haikal di Tanjung Pinang. Nah, dia poin yang pertama merupakan ketika terjadi pemesanan yang besar, membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksinya karena keterbatasan produksi. Nah, jadi keterbatasan produksi ini yang dimaksud adalah seperti kurangnya sumber daya manusia. Karena kemarin, tugas-tugas kemarin, saya pernah interview pemilik serta karyawati dari UMKM KK Donat. Nah, jadi sana itu uh, pemilik atau owner serta karyawati merupakan salah satu SDM yang memproduksi donat-donat di usaha tersebut. Jadi jika ada orderan yang mendadak, mereka juga harus mempending orderan tersebut. Nah, lalu poin kedua merupakan bahan baku seperti tepung dengan merek tertentu terkadang tidak dijual pada Tanjung Pinang, sehingga beberapa jenis produk tidak dijual. Nah, jadi kayak mereka tuh memiliki brand-brand atau bahan-bahan yang dengan merek tertentu untuk
memastikan jika kualitas serta daya rasa dari produk yang mereka ciptakan itu konsisten. Lalu yang ketiga, merupakan harga bahan baku yang tidak stabil. Yang keempat, jumlah pemesanan dalam basis sehari-hari yang tidak tetap. Yang terakhir, terdapat beberapa pesaing terkait usaha donat, seperti usaha rumah, usaha rumahan yang menjual donat, serta bahkan usaha-usaha besar yang seperti Jeko, Morning Bakery, dan sebagainya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan uh, STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning dari Kaikalisius Tanjung Pinang. Nah, akan kita mulai dari segmentasi. Nah, jadi tahapan pertama ini dilakukan dengan membagi pelanggan maupun pelanggan prospektif menjadi berbagai kelompok dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Jadi, kayak terdapat suatu bisnis, maka terdapat berbagai jenis karakteristik pelanggan. Nah, maka tugas dari usaha itu untuk mensegmentasikan itu dengan cara mengelompokkan pelanggan-pelanggan tersebut dengan jenis-jenis yang sama. Jadi misalnya dari demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Seperti sebagai contoh, demografis mungkin mereka akan membagikannya dengan rentang usia dari 20 hingga 25 tahun, 25 hingga 30 tahun, jenis kelamin pria atau wanita, dan sebagainya. Sedangkan geografis itu merupakan negara, wilayah, kota, desa, dan lain-lain. Kalau psikografis, ini mencakup seperti nilai-nilai, budaya, perspektif dari konsumen dari suatu usaha dan perilaku. Bagaimana cara pelanggan tersebut menggunakan atau mengonsumsi dan produk tersebut serta bagaimana tingkat keloyalan mereka kepada suatu usaha. Nah, langkah ini dilakukan agar suatu usaha dapat menyesuaikan pendekatan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding menggunakan pendekatan yang sejenis kepada seluruh pelanggan. Langsung kita pindah ke segmentasi dari Kaikalisius. Nah, jadi konsumen rata-rata dari Kaikalisius adalah wanita pekerja yang berusia 25 tahun ke atas. Nah, ini didapat dari hasil survei oleh 22 pelanggan dari ownernya sendiri. Nah, jadi seperti kita bisa lihat di dalam grafik ini, terdapat jumlah usia dan pekerjaan. Yang paling besar persentasenya adalah umur 36 sampai 40, 31 hingga 35, dan 25 hingga 30. Nah, di bawah 25 sangat kurang, sehingga target segmentasi dari Kaikalisius ini merupakan uh, masyarakat atau pelanggan yang berumur lebih dari 25 tahun. Lalu di bagian jenis pekerjaan, mereka ini ada yang wirausaha, tidak bekerja, kantoran, dan PNS. Nah, PNS ini yang warna biru. Nah, jadi bisa dilihat dari grafiknya ya, kalau PNS ini merupakan mayoritas. Nah, jadi dari hasil survei ini, Kaikalisius juga menentukan target segmentasinya. Nah, selain itu, wanita pekerja yang berusia 25 tahun ke atas pada umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kudapan sendiri, namun menginginkan kudapan yang enak dari segi rasa, kemasan, dan kehigienisan. Dan di bagian targeting, kalau kita membahas segmentasi, selanjutnya kita akan membahas tentang targeting. Nah, jadi targeting ini uh, ringkasnya ya, mudahnya, setelah pelanggan-pelanggan suatu pelanggan dalam satu usaha itu udah dikelompokkan, maka kira-kira kelompok mana yang ingin ditarget atau dituju, komunikasi pemasarannya, campaign pemasarannya, dan sebagainya. Nah, jadi tahapan ini juga mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segmen yang telah dikelompokkan dan melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial untuk membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Nah, jadi hal-hal yang harus diperhatikan atau pertimbangkan dalam menentukan targeting yaitu adalah satu, ukuran, profitabilitas, aksesibilitas, fokus pada manfaat, dan perbedaan. Nah, di sini kita bisa melihat targeting dari Kaikalisius seperti yang sudah ada di segmentasi, yaitu adalah wanita pekerja di atas 25 tahun. Nah, ini dapat ditentukan juga karena tingkat konsumsi makanan dan minuman jadi cukup tinggi di Tanjung Pinang jika dihitung dengan konsumen KK yang rata-rata wanita pekerja dengan rentang usia 25 ke atas. Nah, jadi jumlahnya itu 25.982 jiwa dengan rata-rata konsumsi makanan dan minuman jadi per tahun pada tahun 2020 sebesar 110
sebesar 353.302 juta. Nah, jadi dari jumlah rata-rata konsumsi minuman dan makanan jadi per tahun 2020 ini dikali dengan jumlah 25.982 jiwa wanita pekerja dan dikali 1 tahun itu mendapatkan 110 miliar 153.910.768 rupiah. Nah, ini sumbernya dari BPS Tanjung Pinang. Jadi dari angka ini bisa disimpulkan bahwa minat makanan dan minuman jadi per tahun di 2020 hingga sekarang pastinya menaik. Itu tuh masih sangat dibutuhkan. Lalu di bagian terakhir yaitu merupakan positioning. Nah, jadi pada tahapan ini dapat diartikan sebagai penentuan bagaimana suatu produk atau brand dari usaha dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tahapan ini memiliki tujuan untuk supaya menjadikan suatu perusahaan atau bisnis lebih unggul dari kompetitor dan memposisikan produk maupun brand untuk target pasar yang lebih menarik dan memiliki potensi keuntungan yang besar. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merumuskan positioning adalah: satu, menawarkan solusi; dua, mengidentifikasi unique selling point (USP); dan ketiga, mengembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada target konsumen. Nah, jadi positioning dari Kaikalicious terdiri dari: satu, ini merupakan hal yang membedakan Kaikalicious dengan usaha donat lainnya, yaitu pertama, setiap produk yang memiliki ciri khas Kaika yang membedakannya dengan kompetitor. Lalu kedua, kemasan disediakan dalam bentuk personal pack dan second pack untuk produk-produk tertentu tanpa biaya tambahan, namun terdapat minimal transaksi sebagai solusi untuk pemberian produk sebagai hadiah. Nah, jadi misalnya kalau seseorang ingin memberikan hadiah untuk saudara yang sakit, temannya, atau kenaikan jabatan, maka mereka dapat mengorder dan memilih opsi untuk menggunakan personal pack dan second pack. Yang ketiga merupakan harga yang masih bersaing dengan kompetitor usaha donat rumah. Lalu keempat, kemudahan dalam melakukan pemesanan produk melalui WhatsApp, Instagram, dan GoFood. Jadi kan beberapa usaha donat atau beberapa bisnis UMKM masih kurang aktif dalam ketiga platform tersebut sekaligus. Lalu yang keempat, terdapat SOP dalam pelayanan, baik dari secara offline dan online. Dan unique selling point dari Kaika adalah service, quality, dan price. Baik, kira-kira begitu saja pembahasan dari kelompok saya dengan KAENA. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada saat penyampaian. Nama saya Nova Ardian, terima kasih.